Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dara Elviana dengan NIM 2103200064. Saya mahasiswi dari Universitas Maliku Saleh dari jurusan Agribisnis. Baik, di sini saya akan membuat tugas video dari mata kuliah Agribisnis Perkebunan. Di sini saya akan membahas tentang tandan belum menghasilkan atau TBM. Baik, pertama itu persiapan sebelum pemindahan bibit. Nah, yang pertama itu bibit yang siap dipindahkan. Umur bibit kelapa sawit yang siap dipindahkan umumnya berumur antara 10 hingga 14 bulan. Pada usia ini, bibit telah tumbuh dengan baik dan siap menghadapi kondisi lapangan. Lalu selanjutnya ada tinggi bibit. Bibit harus memiliki tinggi antara 80 sampai 100 cm dengan minimal 15 sampai 20 helai daun yang terbuka sempurna. Lalu ada kondisi batang dan akar. Batang bibit harus kokoh dan sehat agar akarnya kuat. Kondisi batang dan akar. Batang bibit harus kokoh dan sehat dengan akar yang kuat, tidak terbelit di dalam polybag. Bibit dengan akar yang terlalu panjang atau terbelit akan sulit berkembang setelah dipindahkan ke lapangan. Pastikan akar tersebar baik di dalam polybag. Bibit kelapa sawit dengan akar yang terlalu panjang atau terbelit di dalam polybag dapat mengalami beberapa masalah serius setelah dipindahkan ke lapangan. Berikut akibatnya itu adalah yang pertama ada pertumbuhannya terhambat. Lalu akar yang terbelit di dalam polybag tidak dapat berkembang dengan baik setelah ditanam di lapangan. Akar yang terlipat atau melingkar tidak bisa menyebar secara optimal di dalam tanah, sehingga kemampuan tanaman untuk menyerap air dan nutrisi di dalam tanah sehingga kemampuan tanah untuk menyerap air dan nutrisi di dalam tanah akan terganggu. Ini dapat menyebabkan pertumbuhan bibit menjadi terhambat atau kerdil. Lalu juga ada penyerapan air dan nutrisinya menurun. Lalu akar yang sehat berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah. Jika akarnya terbelit, area penyerapan menjadi lebih terbatas, sehingga tanaman tidak mendapatkan nutrisi dan air yang cukup. Akibatnya, tanaman akan mengalami kekurangan nutrisi yang ditunjukkan dengan daun yang menguning, kerdil dan bahkan layu. Lalu juga bisa menyebabkan stres pada tanaman kelapa sawit sendiri. Lalu bibit dengan akar yang terbelit lebih rentan mengalami stres saat ditanam di lapangan. Akar yang terbelit cenderung lebih lemah dan tidak mampu menyesuaikan diri dengan kondisi baru di lapangan, sehingga pertumbuhan terganggu dan bibit bisa mati dalam jangka waktu yang lebih cepat dibandingkan bibit dengan akar yang sehat. Lalu bisa menyebabkan kerusakan akar. Lalu saat polybag dibuka, akar yang terbelit seringkali rentan rusak. Kerusakan akar saat pemindahan mengurangi kemampuan tanaman untuk bertahan di lingkungan baru dan memperlambat proses adaptasi. Akar yang rusak juga lebih rentan terhadap infeksi penyakit yang bisa memicu masalah kesehatan tanaman lebih lanjut. Yang berikutnya juga bisa mengakibatkan kegagalan pertumbuhan jangka panjang. Lalu akar yang tidak berkembang dengan baik pada tahap awal akan berdampak pada pertumbuhan jangka panjang. Tanaman kelapa sawit dengan akar yang terbelit mungkin tidak pernah mencapai potensi penuh dalam hal ukuran, produksi buah, dan umur ekonomisnya. Hal ini menyebabkan tanaman kurang produktif dan berpotensi tidak mampu memberikan hasil yang optimal. Lalu ada kesehatan bibit. Bibit yang siap dipindahkan harus bebas dari penyakit dan serangan hama. Bibit yang terinfeksi akan mengalami kesulitan dalam beradaptasi di lapangan dan dapat menghambat produktivitas jangka panjang. Lalu berikutnya ada persiapan lahan. Persiapan lahan harus dibersihkan dari gulma, semak belukar, serta sisa tanaman sebelumnya yang dapat menghambat pertumbuhan bibit.
Gulma akan bersaing dengan bibit dalam mendapatkan nutrisi, air, dan juga cahaya matahari. Lalu pengolahan tanah. Pengolahan tanah dilakukan dengan cara pembajakan atau pencangkulan sedalam 30 sampai 40 cm. Ini bertujuan untuk memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan sirkulasi udara serta penyerapan air oleh akar tanaman. Lalu juga ada pengapuran. Apabila pH tanah terlalu rendah, yaitu kurang dari 4,5, tanah perlu dikapur menggunakan dolomit untuk menetralkan keasaman tanah. Tanah dengan pH ideal antara 4,5 sampai dengan 5,5 akan mendukung pertumbuhan kelapa sawit secara optimal. Lalu berikutnya pembuatan lubang tanam. Lubang tanam harus memiliki ukuran 60 dikali 60 dan dikali 60 cm. Lubang disiapkan 2 minggu sebelum pemindahan agar tanah memiliki sirkulasi udara yang cukup. Penggemburan tanah yang di sekitar lubang juga penting untuk mendukung perkembangan akar. Lalu ada juga jarak tanam. Jarak tanam yang direkomendasikan adalah 8 meter antar tanaman dengan pola segitiga sama sisi. Jarak ini akan memastikan setiap pohon memiliki ruang yang cukup untuk tumbuh tanpa bersaing untuk mendapatkan cahaya, air, dan juga unsur hara. Lalu berikutnya ada kebutuhan unsur hara tanah. Sebelum pemindahan bibit, pastikan tanah mengandung unsur hara yang cukup, baik itu makro maupun mikro. Unsur hara ini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan awal bibit setelah ditanam di lapangan. Bentuk unsur hara makro seperti ada nitrogen. Nitrogen ini penting untuk pertumbuhan daun dan batang serta proses fotosintesis. Lalu ada juga fosfor. Fosfor ini mendukung perkembangan akar dan metabolisme energi. Ada juga kalium, meningkatkan ketahanan tanaman terhadap kekeringan dan penyakit serta membantu pengaturan air dalam tanah. Lalu berikutnya ada juga magnesium, berperan penting dalam pembentukan klorofil untuk fotosintesis. Yang terakhir juga ada kalsium, yaitu untuk memperkuat dinding sel dan mengatur pembelahan sel. Untuk unsur hara mikro itu ada seperti besi, mendukung pembentukan klorofil dan proses respirasi tanaman. Lalu ada mangan, penting dalam proses fotosintesis dan metabolisme nitrogen. Lalu ada juga seng, membantu sintesis hormon yang mendukung pertumbuhan tanaman. Lalu masuk ke dalam tahap pemindahan bibit. Yang pertama itu pengangkutan bibit. Sebelum pengangkutan, bibit disiram untuk menjaga kelembapan tanah di dalam polybag. Hal ini penting untuk mengurangi stres pada tanaman selama pengangkutan. Lalu juga ada metode pengangkutan. Bibit diangkut menggunakan kendaraan tertutup atau terlindung dari sinar matahari langsung untuk mencegah stres panas. Pastikan bibit disusun secara vertikal dan polybag tidak boleh sobek selama pengangkutan. Lalu juga ada penyimpanan sementara. Apabila bibit tidak langsung ditanam, letakkan bibit di tempat yang teduh dan terlindung dari angin untuk menghindari kerusakan lebih lanjut. Lalu ada penanaman di lapangan. Yang pertama itu pembukaan polybag. Polybag harus dirobek dengan hati-hati agar tidak merusak akar. Pemotongan dilakukan di bagian bawah dan samping polybag sehingga akar tidak ditarik keluar dapat ditarik keluar dengan aman. Lalu ada penempatan bibit. Bibit harus ditempatkan di tengah lubang dengan posisi tegak lurus. Akar harus disebar dengan baik dan tidak terlipat di dalam tanah. Bagian leher akar harus berada tepat di permukaan tanah. Lalu ada penimbunan tanah. Setelah bibit ditempatkan, lubang ditutup kembali dengan tanah gembur hingga penuh. Tanah kemudian dipadatkan secara perlahan untuk memastikan akar terbenam dengan baik, namun tetap mendapatkan sirkulasi udara. Lalu ada penyiraman awal.
Setelah penanaman, bibit harus segera disiram dengan air untuk memastikan kelembapan tanah dan mengurangi resiko stres pada tanaman. Lalu berikutnya perawatan setelah penanaman pada tahap tanaman belum menghasilkan. Pertama itu pemupukan. Ada juga di dalamnya frekuensi pemupukan. Pemupukan dilakukan setiap 3-4 bulan sekali. Pupuk yang digunakan dapat berupa NPK, urea, dolomit ataupun organik. Dosis pemupukan pada tahap pertama tanaman belum menghasilkan, dosis pemupukan lebih rendah dan meningkat seiring pertambahan usia tanaman. Pemupukan awal difokuskan pada nitrogen dan fosfor untuk mendukung pertumbuhan daun dan akar. Tahun pertama TBM. Tahun pertama tandan belum menghasilkan, fokus pada pemupukan, yaitu untuk mendukung pertumbuhan awal bibit, khususnya pertumbuhan akar dan daun. Dosis pemupukan pada tahun pertama relatif lebih rendah dibandingkan tahun-tahun berikutnya, karena bibit masih dalam tahap adaptasi dan pertumbuhan awal. Frekuensi pemupukan dilakukan setiap 3 bulan sekali atau 4 kali dalam setahun. Dosis pemupukan berikut adalah dosis pupuk yang direkomendasikan untuk setiap kali pemupukan pada tandan belum menghasilkan. Yang pertama, atau dosis per pohon pengaplikasiannya yaitu NPK 15/15 banding 15 banding 300 gram per pohon. Lalu urea nitrogen 150 gram per pohon. Lalu dolomit magnesium 100 gram per pohon. Pupuk organik 2-5 kg per pohon, atau biasanya berupa kompos atau pupuk kandang tergantung kebutuhan dan kondisi tanah. Lalu ada interval waktu pemupukan. Pemupukan pertama setelah bibit dipindahkan ke lapangan sekitar 1 bulan setelah penanaman. Pemupukan kedua 3 bulan setelah pemupukan pertama. Pemupukan ketiga 6 bulan setelah pemupukan pertama. Pemupukan keempat 9 bulan setelah pemupukan pertama. Lalu tahun kedua tandan belum menghasilkan. Dosis pemupukan mulai ditingkatkan karena tanaman sudah mulai tumbuh lebih besar dan memerlukan lebih banyak nutrisi. Fokus pemupukan tetap pada nitrogen dan fosfor untuk mendukung pertumbuhan daun dan akar. Namun kalium juga mulai ditingkatkan untuk memperkuat batang. Frekuensi pemupukan dilakukan pada setiap 4 bulan sekali atau 3 kali dalam setahun. Dengan dosis pemupukannya itu NPK 15/15 banding 15 banding 400 gram per pohon, urea nitrogen itu 200 gram per pohon, dolomit magnesium 150 gram per pohon, kalium KCl 100 gram per pohon, dan pupuk organik 5-8 kg per pohon tergantung dengan kondisi tanah. Lalu berikutnya interval waktu pemupukan. Pemupukan pertama 12 bulan setelah pemindahan bibit ke lapangan. Pemupukan kedua 16 bulan setelah pemindahan bibit. Pemupukan ketiga 20 bulan setelah pemindahan bibit. Berikutnya tahun ketiga tandan belum menghasilkan. Pada tahun ini dosis pemupukan kembali ditingkatkan karena tanaman mulai mendekati fase tanaman menghasilkan atau TM. Fokus utama pemupukan pada tahun ini adalah memperkuat batang dan akar serta memastikan tanaman siap untuk mulai berbuah. Frekuensi pemupukannya dilakukan setiap 4 bulan sekali atau 3 kali dalam setahun. Dosis pemupukannya yaitu NPK 15/15 banding 15 banding 500 gram per pohonnya. Lalu urea nitrogen 250 gram per pohon, dolomit magnesium 200 gram per pohon, kalium KCl 150 gram per pohon, dan pupuk organik 8-10 kg per pohon tergantung pada kondisi tanahnya. Lalu interval waktu pemupukan. Pemupukan pertama 24 bulan setelah pemindahan bibit ke lapangan. Pemupukan kedua 28 bulan setelah pemindahan bibit. Pemupukan ketiga 32 bulan setelah pemindahan bibit.
Poin tambahan untuk pemupukan yaitu ada nitrogen, penting untuk pembentukan daun dan batang. Nitrogen diberikan lebih banyak pada fase awal atau tahun pertama untuk mendukung pertumbuhan vegetatif. Lalu juga ada fosfor, dibutuhkan untuk perkembangan akar yang sehat. Fosfor penting sejak awal penanaman. Kalium, meningkatkan ketahanan terhadap kekeringan dan serangan penyakit, serta membantu pengaturan air dalam tanah. Kalium ditingkatkan pada tahun kedua dan ketiga untuk memperkuat batang. Lalu ada dolomit, berfungsi sebagai sumber magnesium untuk fotosintesis dan meningkatkan kesuburan tanah. Lalu pupuk organik ditambahkan untuk memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan kandungan bahan organik dalam tanah, yang membantu penyerangan pupuk kimia dan mempertahankan kelembapan tanah. Berikut adalah pengendalian gulma. Gulma dapat menghambat pertumbuhan kelapa sawit karena bersaing untuk mendapatkan nutrisi, air, dan juga cahaya. Oleh karena itu, pengendalian gulma sangat penting dan dapat dilakukan secara manual atau penyiangan atau menggunakan herbisida yang aman. Jenis-jenis gulma yang umum pada tahap tandan belum menghasilkan, yang pertama itu ada gulma berdaun lebar atau broadleaf weeds. Gulma berdaun lebar umumnya tumbuh subur di lahan yang terbuka dan memiliki banyak cahaya. Jenis gulma ini cepat tumbuh dan memiliki kemampuan kompetitif yang tinggi dalam mengambil nutrisi di dalam tanah. Beberapa jenis yang sering ditemukan di kebun kelapa sawit yaitu ada Ageratum conizoides atau babadonta. Gulma ini dikenal karena pertumbuhannya yang cepat dan kemampuannya bersaing untuk mendapatkan air dan nutrisi. Lalu ada Borreria alata atau herba pahit, memiliki daun berbentuk oval dan cepat menyebar di lahan terbuka. Lalu ada Micania micrantha atau selaput tunggul, tumbuh merambat yang dapat menutupi tanaman utama dan menghalangi cahaya matahari. Lalu juga ada Biden pilosa atau ketul. Gulma ini memiliki batang yang kokoh dengan daun lebar dan sering tumbuh di antara barisan tanaman kelapa sawit. Ada juga gulma berdaun sempit atau grasses. Gulma berdaun sempit biasanya terdiri dari spesies rumput-rumputan yang tumbuh dengan cepat dan memiliki sistem perakaran yang kuat. Mereka sangat kompetitif dalam hal mengambil air dan juga nutrisi. Jenis-jenis gulma berdaun sempit yang sering ditemukan adalah, yang pertama itu ada Imperata cylindrica atau alang-alang. Salah satu gulma paling berbahaya yang sering tumbuh di lahan kelapa sawit. Alang-alang memiliki sistem perakaran yang dalam dan juga dapat menyebar luas. Ada juga Synodon dactylon atau rumput teki. Gulma berakar kuat dan menjalar, tumbuh cepat dan sulit untuk dihilangkan. Ada juga Eleusin indica atau rumput belulang. Gulma ini tumbuh dengan cepat di lahan terbuka dan juga kering, serta mampu bertahan di berbagai kondisi lingkungan. Berikutnya gulma tipe pakis atau ferns. Gulma jenis pakis tumbuh di lahan yang lembab dan juga teduh. Mereka biasanya tumbuh di bawah naungan kelapa sawit atau tumbuh di daerah yang cenderung basah. Jenis-jenis gulma pakis yang umum ditemukan di kebun kelapa sawit antara lain ada Neprolepis biserata atau pakis paku. Gulma ini tumbuh di area yang lembab dan dapat menyebar luas jika tidak dikendalikan. Berikutnya ada Stenoclaina palustris, yaitu pakis rambat yang sering ditemukan di daerah yang tergenang air atau tanah yang lembab. Berikutnya ada gulma tipe teki-tekian atau sedges. Gulma teki-tekian memiliki daun yang kaku dan tajam serta akar yang kuat. Mereka dapat tumbuh di berbagai jenis tanah, terutama di lahan yang basah atau tergenang. Jenis-jenis yang sering dijumpai adalah yaitu Cyperus retundus atau teki liar,
Salah satu gulma yang paling sulit dikendalikan karena akar yang sangat dalam dan mudah tumbuh kembali. Lalu ada Cyperus killingia atau teki kuning. Gulma ini memiliki perakaran yang kuat dan tumbuh di daerah yang memiliki drainase buruk. Berikutnya, gulma merambat atau climbing weeds. Gulma merambat cenderung menyebar dengan cepat di atas tanaman kelapa sehingga menghalangi cahaya matahari yang dibutuhkan oleh tanaman. Beberapa jenis gulma merambat yang sering ditemukan adalah yang pertama itu ada Micania micrantha atau selaput tunggul. Tumbuhan ini merambat dan dapat menutupi tajuk pohon kelapa sawit dan mengurangi penetrasi cahaya. Lalu ada Passiflora foetida atau markisa liar. Gulma yang merambat ini memiliki daun berumbai dan seringkali menutupi tanaman utama. Dalam dampak negatif gulma pada tahap tanaman belum menghasilkan, yang pertama itu bersaing untuk nutrisi dan air. Gulma bersaing langsung dengan tanaman kelapa sawit untuk mendapatkan nutrisi dari air dan tanah. Jika gulma dibiarkan tumbuh tanpa dikendalikan, hal ini dapat menyebabkan kelapa sawit kekurangan nutrisi penting sehingga pertumbuhannya dapat terganggu. Berikutnya, mengurangi penetrasi cahaya matahari. Gulma jenis merambat seperti Micania micrantha dapat menutupi daun tanaman kelapa sawit dan menghalangi sinar matahari. Ini dapat mengganggu proses fotosintesis yang sangat penting bagi pertumbuhan tanaman. Lalu menjadi inang bagi hama dan penyakit. Beberapa gulma dapat menjadi inang bagi hama dan penyakit yang dapat menyebar ke tanaman kelapa sawit. Misalnya, gulma berdaun lebar dapat menarik hama seperti ulat atau kumbang yang juga menyerang kelapa sawit. Menghambat akses perawatan. Gulma yang tumbuh lebat akan menyulitkan akses petani untuk melakukan perawatan seperti pemupukan, penyiraman, dan pemangkasan daun. Hal ini mengakibatkan perawatan yang tidak optimal bagi tanaman kelapa sawit. Berikutnya, pengendalian gulma pada tahap tandan belum menghasilkan. Pengendalian gulma sangat penting pada tahap tandan belum menghasilkan untuk memastikan pertumbuhan tanaman kelapa sawit tidak terganggu. Beberapa metode pengendalian gulma yang efektif adalah yang pertama itu pengendalian secara manual atau penyiangan. Penyiangan secara manual adalah metode yang umum dilakukan terutama untuk gulma yang tumbuh di sekitar pangkal tanaman. Proses ini dilakukan dengan mencabut gulma menggunakan tangan atau ulat sederhana. Penyiangan manual efektif untuk gulma berdaun lebar dan setgas, namun memerlukan tenaga yang lebih banyak dan waktu yang luang. Lalu penggunaan herbisida. Herbisida pratumbuh jenis ini diaplikasikan sebelum gulma mulai tumbuh. Mereka bekerja dengan mencegah perkecambahan atau pertumbuhan bibit gulma. Herbisida pratumbuh cocok untuk mengendalikan gulma berdaun lebar dan berdaun sempit pada tahap awal pertumbuhan. Selanjutnya ada herbisida pasca tumbuh. Herbisida pasca tumbuh diaplikasikan langsung pada gulma yang sudah tumbuh. Jenis herbisida ini bekerja dengan meresap melalui daun dan menghentikan pertumbuhan gulma. Contoh herbisida pasca tumbuh termasuk herbisida selektif dan non-selektif, tergantung pada jenis gulma yang akan dikendalikan. Lalu pengendalian dengan mulsa. Penggunaan mulsa organik seperti pelepah sawit atau daun-daun yang jatuh dapat membantu menekan pertumbuhan gulma. Mulsa juga menjaga kelembapan tanah, mengurangi erosi, dan menekan pertumbuhan gulma di sekitar tanaman. Lalu pengendalian secara biologis. Pengendalian biologis menggunakan agen hayati seperti serangga pemangsa atau patogen alami untuk mengurangi populasi gulma.
Ini merupakan metode yang ramah lingkungan namun memerlukan pemahaman yang mendalam tentang interaksi antara gulma dan agen biologis yang digunakan. Lalu ada pengairan. Selama masa tandan belum menghasilkan, kelapa sawit membutuhkan pasokan air yang cukup, terutama pada musim kemarau. Jika lahan memiliki keterbatasan air, irigasi tambahan atau penyiraman manual bisa dilakukan. Tanaman muda sangat rentan terhadap kekeringan sehingga perawatan pengairan harus diperhatikan. Berikutnya ada pemangkasan daun. Daun-daun yang kering, rusak atau terkena penyakit harus dipangkas secara berkala. Pemangkasan membantu meningkatkan sirkulasi udara dan penetrasi cahaya yang penting untuk pertumbuhan tanaman dan mencegah kelembapan berlebih yang dapat memicu penyakit. Berikut ada juga pengendalian hama dan penyakit. Jenis hama pada tahap tandan belum menghasilkan. Yang pertama itu ada ulat pemakan daun. Ulat merupakan hama yang sering menyerang daun kelapa sawit pada tahap tandan belum menghasilkan. Mereka memakan daun, mengganggu proses fotosintesis, dan memperlambat pertumbuhan tanaman. Lalu ada jenis ulat. Yang pertama itu ada Cetotocea asigna atau ulat api, Mahasena corbeti, Darna trima, Matisa plana atau ulat bulu. Nah, gejala serangan yang ditimbulkan itu adalah daun yang terserang akan terlihat berbolong, berubah warna menjadi coklat, atau bahkan mengering. Dalam serangan berat, ulat dapat memakan seluruh daun hingga tanaman tidak dapat melakukan fotosintesis. Itu gejala serangannya yaitu daun yang terserang akan terlihat bolong-bolong, berubah warna menjadi coklat, atau bahkan mengering. Dalam serangan berat, ulat dapat memakan seluruh daun sehingga tanaman tidak dapat melakukan fotosintesis. Dengan pengendaliannya yaitu pemantauan rutin. Dilakukan pemeriksaan rutin untuk mendeteksi ulat sejak dini, yaitu dengan cara pengendalian biologis. Menggunakan musuh alami ulat seperti parasitoid dan predator, atau misalnya Telenomus untuk telur ulat. Lalu juga ada pengendalian kimia jika serangan ulat parah. Insektisida seperti deltametrin atau chlorpyrifos dapat digunakan. Ada juga kumbang tanduk atau Rictes rhinoceros. Kumbang tanduk adalah hama yang sering menyerang kelapa sawit muda. Kumbang dewasa menggali lubang pada bagian pucuk tanaman untuk bertelur, yang mengakibatkan kerusakan mekanis pada jaringan tanaman. Gejala serangan yang ditimbulkan kumbang tanduk adalah menggali lubang di pucuk kelapa sawit, menyebabkan daun menjadi rusak, tidak terbuka sempurna atau berbentuk kipas, dan pada kasus berat tanaman dapat mati. Pengendaliannya terbagi dua. Pengendalian pertamanya itu dalam bentuk biologis, yaitu penggunaan virus Oryctes sebagai agen biologis untuk menginfeksi dan membunuh kumbang tanduk. Lalu juga pemangkasan dan sanitasi, yaitu membersihkan sisa-sisa tanaman yang terinfeksi atau mati untuk mencegah perkembangan kumbang di area sekitarnya. Lalu pengendalian kimia. Lanjutnya pengendalian kimia. Aplikasi insektisida sistemik pada area yang diserang untuk membunuh kumbang yang masih hidup di dalam tanah. Lalu berikutnya ada rayap. Rayap menyerang akar dan batang kelapa sawit muda. Mereka memakan jaringan tanaman dari dalam, menyebabkan tanaman layu dan akhirnya mati jika tidak segera diatasi. Gejala serangannya yaitu tanaman terlihat layu meskipun kondisi lingkungannya baik. Jika tanaman dicabut, akar terlihat rusak dan bagian dalam batangnya itu berlubang. Pengendaliannya itu yang pertama pemantauan rutin, memiliki gejala awal serangan rayap, memeriksa gejala awal serangan rayap.
terutama di area yang dekat dengan sisa-sisa kayu atau tanaman mati. Pengendalian kimia menggunakan insektisida sistemik yang disuntikkan ke tanah di sekitar tanaman untuk membunuh rayap di bawah permukaan. Lalu ada tikus. Tikus adalah hama yang merusak akar dan batang tanaman kelapa sawit muda. Mereka mengunyah akar dan batang, menyebabkan tanaman menjadi tidak stabil dan dapat roboh. Gejala serangannya, tanaman muda akan terlihat goyah atau mudah roboh. Pada pemeriksaan lebih lanjut, akar atau batang bagian bawah terlihat terpotong atau terkikis. Pengendalian fisik, pemasangan perangkap tikus di area perkebunan. Pengendalian biologis, penggunaan burung hantu sebagai predator alami tikus. Pengendalian kimianya menggunakan rodentisida di sekitar area serangan. Lalu ada juga belalang. Belalang memakan daun-daun kelapa sawit, terutama di area terbuka. Serangan belalang dapat mengurangi jumlah daun produktif, mengganggu proses fotosintesis dan memperlambat pertumbuhan tanaman. Gejala serangannya yaitu daun-daun yang dimakan terlihat sobek dan atau berlubang. Dalam serangan hebatnya, hampir seluruh daun dapat hilang. Pengendaliannya yaitu pertama pemantauan rutin. Pemantauan terhadap populasi belalang di area terbuka atau di lapangan. Lalu juga ada pengendalian kimia, penggunaan insektisida kontak untuk membunuh belalang. Jenis penyakit pada tahap tanaman belum menghasilkan. Yang pertama itu busuk pangkal batang atau Ganoderma boninense. Busuk pangkal batang adalah salah satu penyakit paling mematikan pada kelapa sawit yang disebabkan oleh jamur Ganoderma boninense. Penyakit ini menyerang batang dan menyebabkan tanaman mati secara bertahap. Gejala serangannya yaitu daun kelapa sawit akan terlihat menguning dan layu, dimulai dari daun tua. Batang akan membusuk dari pangkalnya, dan jika diperiksa akan ditemukan pertumbuhan jamur pada batang bagian bawah. Bagian dalam batang menjadi lembek dan mudah hancur. Pencegahannya sanitasi kebun dengan membersihkan sisa tanaman yang mati atau terkena penyakit, karena penyakit ini sering berkembang dari sisa tanaman yang membusuk. Lalu penggunaan trichoderma. Jamur antagonis seperti trichoderma dapat digunakan untuk melawan pertumbuhan ganoderma di tanah. Pemantauan rutin. Tanaman yang terkena serangan harus segera diidentifikasi dan diisolasi agar penyakit tidak menyebar ke tanaman lain. Lalu ada penyakit akar merah atau Rigidoporus microporus. Penyakit ini menyerang akar tanaman kelapa sawit dan disebabkan oleh jamur Rigidoporus microporus. Penyakit ini menyebabkan kerusakan serius pada sistem perakaran, sehingga mengganggu penyerapan air dan nutrisi oleh tanaman. Gejala serangannya, daun mulai menguning, terutama pada bagian bawah, dan tanaman menjadi layu. Akar yang terinfeksi akan tampak membusuk dan berlendir, disertai pertumbuhan miselium jamur berwarna merah. Pengendaliannya, yang pertama itu pencegahan. Sanitasi kebun dengan menghilangkan akar yang terinfeksi dan meningkatkan drainase di sekitar tanaman. Lalu penggunaan trichoderma. Penggunaan jamur antagonis trichoderma dapat membantu mencegah infeksi lebih lanjut. Lalu juga ada pengendalian kimia. Penggunaan fungisida yang sesuai pada tanah atau akar yang terinfeksi. Lalu berikutnya ada penyakit bercak daun atau Cercospora sp. Penyakit bercak daun disebabkan oleh jamur Cercospora yang menyerang daun kelapa sawit muda. Bercak daun dapat menyebabkan penurunan kemampuan fotosintesis tanaman. Gejala serangannya itu dapat berupa bercak-bercak coklat atau hitam pada daun muda. Daun yang terinfeksi akan mati lebih cepat, mengurangi produktivitas tanaman. Pengendaliannya menggunakan penggunaan fungisida. Penyemprotan fungisida sistemik pada daun yang terinfeksi.
Pemangkasan daun-daun yang terinfeksi untuk mencegah penyebaran penyakit. Ada juga penyakit akar putih atau Rigidoporus lignosus. Penyakit ini menyerang akar dan disebabkan oleh jamur Rigidoporus lignosus. Penyakit ini menyebabkan pembusukan pada akar dan mengganggu penyerangan nutrisi oleh tanaman. Gejala serangannya itu daun menguning dan layu, terutama pada tanaman yang sudah dewasa. Bagian akar akan terlihat busuk dan berlendir. Dengan miselium berwarna putih yang menutupi akar. Pengendaliannya itu yang pertama dengan sanitasi kebun, menghilangkan tanaman yang terinfeksi dan membersihkan area sekitar untuk mencegah penyebaran penyakit. Lalu penggunaan trichoderma. Aplikasi jamur trichoderma sebagai agen biologis untuk melawan pertumbuhan jamur patogen. Lalu juga ada fungisida. Penggunaan fungisida sistemik pada tanaman yang terkena infeksi. Berikutnya pemberian mulsa. Pemberian mulsa organik atau seperti pelepah kelapa sawit atau daun-daun jatuh di sekitar pangkal tanaman berguna untuk menjaga kelembapan tanah, mengurangi pertumbuhan gulma, serta menambah bahan organik ke tanah setelah mulsa terurai. Berikutnya monitoring dan evaluasi. Pemantauan kesehatan tanaman. Tanaman harus dipantau secara berkala untuk memantau tinggi jumlah daun dan kesehatan batang. Bibit yang tidak menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam beberapa bulan harus segera diganti atau replanting. Evaluasi perawatan. Perawatan seperti pemupukan, pengendalian gulma, dan pengairan harus dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa bibit dapat mendapatkan nutrisi yang tepat dan bebas dari ancaman, hama, dan juga penyakit. Pengamatan pertumbuhan akar. Meskipun akar tidak terlihat, pertumbuhan akarnya bisa dipantau melalui tanda-tanda eksternal seperti kesehatan batang dan daun serta respon tanaman terhadap pemupukan. Serangannya yaitu tanaman terlihat layu meskipun kondisi lingkungannya baik. Jika tanaman dicabut, akar terlihat rusak dan bagian dalam batangnya itu berlubang. Pengendaliannya itu yang pertama pemantauan rutin, memiliki gejala awal serangan rayap, memeriksa gejala awal serangan rayap, terutama di area yang dekat dengan sisa-sisa kayu atau tanaman mati. Pengendalian kimia menggunakan insektisida sistemik yang disuntikkan ke tanah di sekitar tanaman untuk membunuh rayap di bawah permukaan. Lalu ada tikus. Tikus adalah hama yang merusak akar dan batang tanaman kelapa sawit muda. Mereka mengunyah akar dan batang, menyebabkan tanaman menjadi tidak stabil dan dapat roboh. Gejala serangannya, tanaman muda akan terlihat goyah atau mudah roboh. Pada pemeriksaan lebih lanjut, akar atau batang bagian bawah terlihat terpotong atau terkikis. Pengendalian fisik, pemasangan perangkap tikus di area perkebunan. Pengendalian biologis, penggunaan burung hantu sebagai predator alami tikus. Pengendalian kimianya menggunakan rodentisida di sekitar area serangan. Lalu ada juga belalang. Belalang memakan daun-daun kelapa sawit, terutama di area terbuka. Serangan belalang dapat mengurangi jumlah daun produktif, mengganggu proses fotosintesis, dan memperlambat pertumbuhan tanaman. Gejala serangannya yaitu daun-daun yang dimakan terlihat sobek dan atau berlubang. Dalam serangan hebatnya, hampir seluruh daun dapat hilang. Pengendaliannya yaitu pertama pemantauan rutin. Pemantauan terhadap populasi belalang di area terbuka atau di lapangan. Lalu juga ada pengendalian kimia, penggunaan insektisida kontak untuk membunuh belalang. Jenis penyakit pada tahap tanaman belum menghasilkan. Yang pertama itu busuk pangkal batang atau Ganoderma boninense. Busuk pangkal batang adalah salah satu penyakit paling mematikan pada kelapa sawit yang disebabkan oleh jamur Ganoderma boninense.
Penyakit ini menyerang batang dan menyebabkan tanaman mati secara bertahap. Gejala serangannya yaitu daun kelapa sawit akan terlihat menguning dan layu, dimulai dari daun tua. Batang akan membusuk dari pangkalnya, dan jika diperiksa akan ditemukan pertumbuhan jamur pada batang bagian bawah. Bagian dalam batang menjadi lembek dan mudah hancur. Pengendalian, pencegahannya, sanitasi kebun dengan membersihkan sisa tanaman yang mati atau terkena penyakit, karena penyakit ini sering berkembang dari sisa tanaman yang membusuk. Lalu penggunaan trichoderma. Jamur antagonis seperti trichoderma dapat digunakan untuk melawan pertumbuhan ganoderma di tanah. Pemantauan rutin. Tanaman yang terkena serangan harus segera diidentifikasi dan diisolasi agar penyakit tidak menyebar ke tanaman lain. Lalu ada penyakit akar merah atau Rigidoporus microporus. Penyakit ini menyerang akar tanaman kelapa sawit dan disebabkan oleh jamur Rigidoporus microporus. Penyakit ini menyebabkan kerusakan serius pada sistem perakaran, sehingga mengganggu penyerapan air dan nutrisi oleh tanaman. Gejala serangannya, daun mulai menguning, terutama pada bagian bawah, dan tanaman menjadi layu. Akar yang terinfeksi akan tampak membusuk dan berlendir, disertai pertumbuhan miselium jamur berwarna merah. Pengendaliannya, yang pertama itu pencegahan. Sanitasi kebun dengan menghilangkan akar yang terinfeksi dan meningkatkan drainase di sekitar tanaman. Lalu penggunaan trichoderma. Penggunaan jamur antagonis trichoderma dapat membantu mencegah infeksi lebih lanjut. Lalu juga ada pengendalian kimia. Penggunaan fungisida yang sesuai pada tanah atau akar yang terinfeksi. Lalu berikutnya ada penyakit bercak daun atau Cercospora sp. Penyakit bercak daun disebabkan oleh jamur Cercospora yang menyerang daun kelapa sawit muda. Bercak daun dapat menyebabkan penurunan kemampuan fotosintesis tanaman. Gejala serangannya itu dapat berupa bercak-bercak coklat atau hitam pada daun muda. Daun yang terinfeksi akan mati lebih cepat, mengurangi produktivitas tanaman. Pengendaliannya menggunakan penggunaan fungisida. Penyemprotan fungisida sistemik pada daun yang terinfeksi. Pemangkasan daun-daun yang terinfeksi untuk mencegah penyebaran penyakit. Ada juga penyakit akar putih atau Rigidoporus lignosus. Penyakit ini menyerang akar dan disebabkan oleh jamur Rigidoporus lignosus. Penyakit ini menyebabkan pembusukan pada akar dan mengganggu penyerangan nutrisi oleh tanaman. Gejala serangannya itu daun menguning dan layu, terutama pada tanaman yang sudah dewasa. Bagian akar akan terlihat busuk dan berlendir. Dengan miselium berwarna putih yang menutupi akar. Pengendaliannya itu yang pertama dengan sanitasi kebun, menghilangkan tanaman yang terinfeksi dan membersihkan area sekitar untuk mencegah penyebaran penyakit. Lalu penggunaan trichoderma. Aplikasi jamur trichoderma sebagai agen biologis untuk melawan pertumbuhan jamur patogen. Lalu juga ada fungisida. Penggunaan fungisida sistemik pada tanaman yang terkena infeksi. Berikutnya pemberian mulsa. Pemberian mulsa organik atau seperti pelepah kelapa sawit atau daun-daun jatuh di sekitar pangkal tanaman berguna untuk menjaga kelembapan tanah, mengurangi pertumbuhan gulma, serta menambah bahan organik ke tanah setelah mulsa terurai. Berikutnya monitoring dan evaluasi. Pemantauan kesehatan tanaman. Tanaman harus dipantau secara berkala untuk memantau tinggi jumlah daun dan kesehatan batang. Bibit yang tidak menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam beberapa bulan harus segera diganti atau replanting. Evaluasi perawatan.
Perawatan seperti pemupukan, pengendalian gulma, dan pengairan harus dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa bibit dapat mendapatkan nutrisi yang tepat dan bebas dari ancaman, hama, dan juga penyakit. Pengamatan pertumbuhan akar. Meskipun akar tidak terlihat, pertumbuhan akarnya bisa dipantau melalui tanda-tanda eksternal seperti kesehatan batang dan daun serta respon tanaman terhadap pemupukan. Baik, saya rasa hanya itu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kalian yang mendengarkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.